Lagi dengan pengalaman pas saya pindah ke Malaysia gitu, oke. Pak Cik itu pun tanya, oke, nah, kamu orang mana? Soalnya Kizia tuh bukan common names di Malaysia, jarang lah. Saya belum pernah melihat pelajarnya itu melakukan tawuran. Karena itu polisi tidurnya itu di Malaysia ini dia gundukannya ini tidak terlalu curam ya dia. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Arti yang kita tahu kalau kita mau ke suatu tempat ataupun ke satu negara, mesti ada perbezaan ataupun hal-hal baru yang kita temui, baik itu bahasa, culture, dan lain-lainnya yang di tempat sebelumnya belum pernah kita jumpai. Video kali ini Sari terjumpa video yang cukup menarik. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama ini adalah salah seorang gadis Indonesia mau menceritakan pengalaman dia waktu dia mula-mula datang ke Malaysia. Dan bagaimana cerita dan pengalaman daripada dia ini? Oke, buat kalian yang penasaran, jom tonton video ini sampai akhir ya. Mari kita membebel dulu karena filternya sudah on, walaupun saya sebenarnya ingin workout ya. Jadi ini kembali lagi dengan pengalaman pas saya pindah ke Malaysia gitu, oke. Jadi waktu itu aku sama temanku itu lagi mau ketemu di mall, mau jalan-jalan gitu ceritanya ya kan. Kucingku berantem itu. Habis itu karena ketemunya di mall ya sudah, aku pesan Grab dong untuk dari rumahku ke mall gitu. Sudah order, terus sudah sampai, drivernya nih kayak acek-acek gitu, uncle gitu ya. Okay. Udah nggak apa-apa, aku masuk, aku duduk lah di dalam mobil Grab car itu, di dalam kereta Grab car itu. Dah lepas tuh Pak Cik itu pun tanya, oke, nah, kamu orang mana? Soalnya Kizia tuh bukan common names di Malaysia, jarang lah ada orang yang namanya Kizia gitu di Malaysia ya. Jadi dia tanya gitu, kenapa namanya Kizia? Tapi nampak kayak orang lokal Cina Malaysia gitu katanya. Iya, betul. Terus aku bilang, oh aku orang Indonesia. Jadi kayak dimulailah percakapan seperti itu kan. Terus tiba-tiba Pak Ciknya nih tanya lagi, ditanya kayak gini ya, exactly. Oh, you duduk dekat mana? Habis itu aku mikir. Lepas saya fikir. Sebab duduk bahasa Indonesia it literally translated to sit, like sit down macam tuh. Oke. Aku fikir lagi, fikir lama, fikir. Habis itu baru aku macam, saya duduk sini. Lepas tu Pak Ciknya tu nanya lagi, sini mana? Lepas tu aku gak bisa, satu tambah satunya gak nyambung gitu di otakku, karena aku gak tahu duduk itu artinya apa pada saat itu. Terus aku kayak di sini sekarang kan, di sini. Lepas tu Pak Cik tu tanya, bukan, I mean you stay dekat mana? Lepas tu I baru, oh tinggal. Jadi duduk tu maksudnya stay, kayak tinggal di mana gitu. Barulah aku jawab pertanyaannya, oh ya aku stay dekat sini gitu. Tapi kayak sumpah sih, itu malu-maluin banget. Kayak maksudnya di dalam mobil kan, jadi kayak there is no chance for you to even hide or run away because you are inside the car. Tahu tak? Paham tak? Paham nggak? Kayak udah malu, terus cuma di dalam mobil cuma berdua, jadi kayak awkward gitu loh. Jadi ya begitu teman-teman pengalaman saya. Thank you Teman-teman, nah itu tadi pengalaman daripada dia ini ya. Oke, ini tentang kata duduk. Ditanyalah ya, duduk dekat mana? Biasa memang kalau duduk, kalau Indonesia jarang kita gunakan untuk tinggal ya. Tapi di Malaysia duduk itu boleh dua makna ya teman-teman. Bukan hanya untuk duduk dekat mana, bukan hanya untuk tinggal. Duduk juga boleh juga, macam ini duduk di sini, duduk di kerusi, macam itu duduk dekat lantai. Di Indonesia kita cakap tinggal ya, kita tak ada gunakan duduk itu macam bertanya, awak duduk dekat mana? Memang ya teman-teman, tapi itu adalah pengalaman mula-mula. Tapi Sari rasa lah ya, kalau Pak Ci itu tahu juga kita adalah orang Indonesia,
tak payah malu kita. Apalagi mungkin dia tahu kita baru-baru di sini, kita kurang paham ya. Jadi ada juga sebenarnya beberapa kata ya di Malaysia ini ada dua maknanya. Contohnya ya mangga. Mangga itu kalau di Indonesia biasanya kita kan buah kan. Tapi di Malaysia mangga juga boleh buah, boleh juga gembok ya. Gembok itu di sini dipanggil mangga juga. Kalau di Indonesia kita cakap gembok kan. Berapa kata lagi yang di Malaysia itu mempunyai dua makna. Kalau kalian mau tambahin boleh komen ya. Good job. Nah, ini ada sambungan lagi ya. Ini adalah salah seorang orang Indonesia. Dia merasa takjub dengan kebiasaan dan juga situasi yang ada di Malaysia ini. Oke, kira-kira apa itu ya? Jom kita tengok sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi kebetulan pada hari saya lagi cuti kerja ya. Jadi saya cuti. sempatkan untuk membuat video. Jadi saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya selama tinggal di Malaysia ini. Jadi selama beberapa tahun saya di Malaysia ini ada pengalaman yang menarik ya, yang menurut saya hal yang menakjubkan lah dari negara Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat di jalanan ya, Malaysia ini sangat jarang kita melihat ada orang kebut-kebutan. Anak-anak mudanya itu melakukan balap-balap liar itu sangat jarang. Berbanding Balap terbalik liar, kalau ya? di Indonesia sering sekali kita melihat pemuda-pemudanya itu, anak-anak mudanya itu melakukan balap-balap liar di jalanan sehingga membahayakan pengguna jalan yang lain tentunya. Betul. Kemudian hal berikutnya yang membuat saya kagum juga ya, mungkin simpati lah dengan negara Malaysia ini. Jadi di Malaysia ini kalau pelajarnya itu, saya belum pernah melihat pelajarnya itu melakukan tawuran. Jadi saya belum pernah melihat pelajarnya itu, siswanya itu melakukan tawuran dengan sekolah lain atau tawuran sesama sekolah. Jadi saya belum pernah melihatnya itu dan belum pernah juga mendengarnya. Jadi kalau di Indonesia itu sering sekali ya, apalagi di kota-kota Sekolah, besar ya? di Indonesia itu sangat sering terjadi tawuran antar pelajar lah, tawuran antar sekolah. Jadi memang Indonesia ini sedikit ekstrim lah kalau bisa kita bilang ya. Jadi kalau di Malaysia ini memang saya belum pernah melihat pelajarnya itu, siswanya itu, mahasiswanya pun melakukan tawuran ataupun keributan. Betul. Jadi lebih santun lah. Jadi memang jujur saja saya bilang orang Malaysia ini pola pikirnya memang sedikit lebih baik lah. Memang satu tingkat lebih baik dibandingkan pola pikir orang-orang Indonesia. Tapi ada juga sisi baik dari negara Malaysia ini yang patut kita contoh, terutama oleh warga Indonesia. Jadi ada juga sisi-sisi baik dari Malaysia ini yang patut kita contoh. Jadi saya ini bicara apa adanya ya. Jadi apa yang saya lihat bagus akan saya informasikan ke teman-teman semua. Dan apa yang saya lihat Jujur tidak bagus, lah ya. yang saya lihat jelek juga akan saya informasikan. Jadi saya ya bicara apa adanya lah tentang pengalaman saya, tentang apa yang saya lihat. Karena dari yang jelek itulah kita dapat belajar ya, dapat berubah lah untuk kedepannya menjadi lebih baik. Betul. Jadi seperti itu. Wah, tadi katanya memang Sari pun tak pernah dengar ya di Malaysia ini adalah ada tawuran. Tawuran itu teman-teman kalau di Indonesia itu antar pelajar ya. Terus sekolah Sari itu kebiasaan yang laki-lakinya ya, teman negeri segini ke SMA sana. Wow, jumpa di tengah, wow, bertarung lah, tak tahulah. Sari tak pernah tengok karena takut juga ya kan, mengerikan. Kalau tengok di TV-TV ya, ada juga sampai bawa senjata-senjata tajam, ada bakar-bakar, batu itu saling lempar dan lempar, tak tahu apa tujuannya, kenapa boleh terjadi macam itu. Ada juga sometimes Sari lihat university pun macam itu. Di Malaysia ini memang sehari selama tinggal di sini, berita baik pun asli Sari lihat tak pernah Sari jumpai, ya kan? Oke, jadi apalagi ya yang menarik ya? Sebenarnya cukup banyak yang menarik ya. Banyak. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini ya, itu sungainya itu bersih ya. Oh, bersih. Jadi saya pernah melihat sungai di daerah Malaysia ini, di salah satu daerah saya lihat memang sungainya itu bersih, tidak ada sampah. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat sendiri ya, sungai itu dijadikan bak sampah. Guys, hari ini kita useless. Kita tadi bersihin sebelah sini, udah bersih, tiba-tiba kayak gini, sampah kiriman dari daerah lain. Nih, semuanya kita udah
benar-benar beres, tiba-tiba airnya naik dan ada kiriman sampah. Dan yang menarik dari Malaysia ini, di negara Malaysia ini sangat banyak kita jumpai tong sampah ya, bak sampah. Jadi tahu kalian kan bak sampah Iya, itu. betul. Jadi sangat banyak kita jumpai. Apalagi kalau di perumahan-perumahan. Jadi kalau di perumahan itu biasanya satu rumah itu di depannya itu ada satu bak sampah. Iya. Jadi satu rumah itu disediakan satu bak sampah. Jadi sangat banyak lah bak sampah. Jadi makanya wajar saja jika Malaysia ini negaranya bersih ya, karena tempat-tempat pembuangan sampah itu sangat banyak. Berbeda kalau di Indonesia. Di Indonesia sudah tempat sampah itu sedikit ya, sangat jarang. Kesadaran masyarakat itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu pun sangat minim ya, sangat kecil. Bahkan sungai pun mereka jadikan tempat sampah. Jadi berbeda kalau di Malaysia ini. Memang kesadaran masyarakatnya jauh lebih besar ya, jauh lebih baik. Jadi mereka itu tidak mau membuang sampah di sungai, mereka itu pun membuang sampah di tempat sampah, di bak sampah. Jadi wajar saja kalau negaranya memang jauh lebih jauh lebih bersih, lebih tertib. Oke, jadi kemudian hal menarik yang saya lihat ya di jalanan ya. Jadi kalau di jalanan itu polisi tidurnya itu di Malaysia ini Pungkul ya, gundukannya teman-teman. ini tidak terlalu curam ya, dia gundukannya melengkung sedikit lah. Jadi tidak membahayakan pengendara dan juga tidak merusak kendaraan kita. Jadi berbeda kalau polisi tidur yang ada di Indonesia. Jadi kalau polisi tidur di Indonesia itu polisi tidurnya tinggi kali, jadi bisa membahayakan pengendara juga, pengguna jalan. Dan apabila kita tidak pelan di polisi tidur tersebut, tidak pelan-pelan kali lah, jadi bisa saja kendaraan kita pun rusak. Jadi mesin kendaraan kita itu bisa saja sangkut di polisi tidur itu. Jadi kalau polisi tidur di Malaysia ini saya lihat dia gundukannya agak lebar sedikit. Jadi kalau kita lewat pun tidak merusak kendaraan dan juga tidak membahayakan kita sebagai pengguna jalan. Jadi saya perhatikan itu ya. Betul. Untuk polisi tidur. Jadi hal-hal yang terkecil seperti itu pun di Malaysia ini memang masih lebih baik lah dibandingkan di Indonesia. Jadi itulah beberapa pengalaman yang saya lihat selama saya di Malaysia ini. Dan ada juga hal yang membuat saya sedikit bingung ya. Jadi di Malaysia ini sepertinya sangat sulit ya untuk kita menjumpai orang yang berjualan rokok. Jadi di kedai-kedai itu tidak semua kedai bahkan yang menjual rokok ya. Dan rokok itu pun kalau kita di Malaysia ini terkadang mau juga dia habis ya, dia kehabisan stok, jadi tidak ada. Jadi kalau kita pesan rokok ini misalnya ya, rokok di blend, jadi bisa habis di kedai di Malaysia ini. Jadi kayaknya memang untuk peredaran rokok di Malaysia ini sangat dibatasi. Sedangkan kalau di Indonesia itu peredaran rokok itu sangat bebas ya. Jadi kita tidak kehabisan rokok lah kalau kita ingin merokok, bagi yang perokok ya. Jadi rokok itu selalu ada aja stoknya. Kalau di Malaysia ini memang ada kedai yang menjual rokok, tapi terkadang kedai itu bisa kehabisan stok juga. Dan ada juga kedai yang memang sama sekali tidak menjual rokok. Jadi rokok ini sepertinya memang ini ya, dibatasi untuk distribusinya memang sangat dibatasi lah seperti itu di Malaysia ini. Makanya orang Malaysia ini banyak yang menggunakan rokok elektrik ya, seperti vape itu, vape. Jadi rokok elektrik itu. Jadi di Malaysia, orang Malaysia khususnya anak-anak mudanya banyak menggunakan rokok elektrik tersebut, rokok vape. Vote ya, vote. Namanya vape atau vote, seperti itulah. Di Malaysia ini juga sangat jarang ya kedai-kedai. Jadi kedai-kedai jualan itu kedai-kedai runcit ya, kedai-kedai eceran ataupun grosir sangat jarang. Jadi saya selama berkeliling di Malaysia ini saya lihat untuk kedai-kedai itu sangat jarang ya, apalagi kedai-kedai yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi di Malaysia ini memang sangat dilarang orang berjualan itu di pinggir jalan. Sebenarnya sama sih seperti di Indonesia. Di Indonesia pun itu dilarang ya, berjualan di tepi jalan karena itu merusak tatanan kota, selain itu juga berbahaya ya. Tapi memang orang Indonesia sedikit lebih, ya mungkin lebih bandel lah ya. Jadi tetap saja banyak orang yang berjualan di pinggir jalan kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ini pun ada memang orang yang berjualan di pinggir jalan, tapi tidak banyak. Dan itu sebenarnya dilarang sekali di Malaysia ini. Dan untuk kedai-kedai rokok ini yang jual-jual rokok, jual-jual eceran lah ya,
kedai-kedai kelontong itu di Malaysia ini sangat jarang. Jadi sangat jarang sekali ada kedai di Malaysia ini. Sedangkan kalau di Indonesia kan setiap 50 meter itu ada aja kedai yang menjual bahan-bahan pangan, bahan-bahan kelontong, jual bahan-bahan eceran ya. Jadi kalau di Indonesia itu Iya, sudah betul. terlalu banyak lah kedai-kedai. Jadi kita tidak sulit lah untuk menjumpai kedai-kedai kalau di Indonesia. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi, sedikit cerita dari saya. Sebenarnya ada banyak sekali ya hal-hal menarik, hal-hal menakjubkan yang ada di Malaysia ini. Oh ya, ini salah satunya nih. Kalau kalian nongkrong ya di Malaysia ini, nongkrong di kafe ya, di food court lah. Kalau di Malaysia ini itu dibilang food court, tempat tongkrongan anak-anak muda. Kalian akan sering mendengar musik-musik yang diputar itu musik-musik dari Indonesia. Jadi saya pernah nongkrong di salah satu food court ya, yang ada di Malaysia ini, ya tempat tongkrongan anak muda lah, tempat hangout. Jadi mereka itu memutar musik-musik dari negara Indonesia. Jadi musik-musik dari Indonesia seperti musik Peter Pan ataupun band-band lain yang ada di Indonesia. Jadi saya merasa saya nongkrong itu di Indonesia. Jadi saya merasa saya sedang nongkrong, sedang santai, sedang duduk-duduk di negara saya, di Indonesia. Padahal saya berada di Malaysia. Jadi orang Malaysia ini banyak juga ya yang memutar musik-musik dari Indonesia, band-band dari Indonesia. Apalagi Peter Pan ya. Jadi Peter Pan itu sudah dikenal cukup luas ya di negara. Pengalaman, situasi, dan juga kebiasaan buat abang ini tuh takjub dengan Malaysia. Oke, nah ada beberapa hal yang mau Sari tanggapi ya. Tadi mengenai polisi tidur ya. Kalau di Indonesia namanya polisi tidur, tapi kalau di Malaysia namanya itu adalah bonggol ya. Nah, memang betul yang seperti dikatakan abang ini. Kalau di Indonesia itu dia, kalau kita ya teman-teman, Sari rumahnya di Medan itu dia macam gang, tapi gangnya besar. Itu kita penduduk di sekitaran itu bebas, suka hati kita mau letak polisi tidur. Macam itu hari jiran Sari ya, tiba di depan rumahnya itu polisi tidur. Dia terbuat daripada ban taya moto. Lepas dia potong, kan dia taya itu kan agak tinggi sedikit kan, dia paku di sebelah sana sampai ke sana, itu kan agak lumayan curam dan tinggi kan, tapi dia jadikan itu sebagai bonggol ataupun polisi tidur. Tak terbayangkan itu kan, kalau kita laju sedikit, melayang dia, jumping dia kan. Tapi kalau di Malaysia tak boleh suka-suka hati ya, mesti mungkin daripada kerajaan yang buat, jadi dia diukur dan dipertimbangkan keselamatan pengendara juga. Katanya di Malaysia ini bukan banyak sangat kedai-kedai kecil, karena di Malaysia ini kalau kita mau berniaga apapun itu kita harus mempunyai lesen, kita harus membuat lesen perniagaan kita. Kalau sudah di approve nanti baru kita boleh berniaga, bukan suka-suka hati. Kalau di Indonesia kita kan kalau kita mau menjual itu di depan rumah kita pun boleh besar-besar dibuat. Kita jual-jual barang runcit di depan rumah kita. Juga mengenai kebersihan ya. Dan di Malaysia ini tadi katanya macam sungai itu bersih ya, kurang adanya sampah. Memang betul, tak pernah Sari lihat macam sungai-sungai itu banyak sangat sampahnya. Malaysia sangat terkejut ketika melihat ada salah satu kelompok di Indonesia namanya Pandawara. Dia adalah sekelompok pemuda Indonesia. Mereka ada terdiri 5-6 orang macam itu, membersihkan di aliran sungai itu sampah-sampah ya. Mungkin dah kalian tahu lah ya, karena mereka sudah cukup famous juga. Di TikTok ada jutaan followernya, Pandawara Group. Bersihan terbesar Pandawara di hari ulang tahun pertama Pandawara. Nah, sepatutnya janganlah kesadaran ya akan membuang sampah. Kita juga yang akan rugi kalau misalnya terjadinya banjir, longsor, atau kalian juga boleh tengok di TikTok Pandawara Group. Nah, itu tadi beberapa kebiasaan dan juga situasi yang ada di Malaysia yang membuat beliau ini takjub ya. Dan sebenarnya ada banyak lagi. Nah, yang Sari ceritakan juga selalu banyak juga lah ya kebiasaan, hal-hal baik yang boleh kita contoh, boleh kita terapkan. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang baik, perlu kita contoh juga.
Oke, again for watching. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Misari, bye.